Shalom adik-adik. Shalom Mama Papa. Ya, shalom. Luar biasa hari ini ya Tuhan. Yesus begitu ajaib dan luar biasa. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa ya udah minggu ketiga kita di bulan Oktober ya. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa ya. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada hari ini Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, sebab kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh Tuhan, ibadah online tidak akan pernah menghalangi kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kakak-kakak sekolah minggu, Engkau mengurapi adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan angkat satu pujian penyembahan, Ku Masuk Ruang Maha Kudus, dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah. Ku menyembah
Teman-teman, mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati presidennya, wakil presidennya beserta jajarannya ya Tuhan. Bila Tuhan kemuliaan-Mu ada di negara tercinta kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan pandemi ini Tuhan dapat segera berlalu ya Tuhan. Kau juga memberkati pasien yang sudah terkena ya Tuhan, supaya mereka cepat sembuh ya Tuhan. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan, Kau yang berikan kesehatan, supaya mereka Tuhan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan, jauhkan negara kami ini Tuhan dari kerusuhan, narkoba, korupsi ya Tuhan, terlebih kejahatan terhadap anak-anak ya Tuhan. Biarlah Tuhan, di negara kami ini Tuhan, ada damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan ya. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau di sini mau menari buat Tuhan Yesus? Saya. Yes, semuanya ya Kak Ita ya. Tentu. Sip, yang semangat. Amin. Ayo. Semangat. Adik-adik semuanya di rumah menari ya. Semuanya bangkit berdiri. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud memuji. Amin. Lagi ya adik-adik. Haleluya. Ku kan menyembah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menyembah seperti Daud menyembah. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menyembah seperti Daud menyembah. Ku kan menyembah, ku kan menyembah, ku kan menyembah seperti Daud menyembah. Ku kan menyembah, ku kan menyembah, ku kan menyembah seperti Daud menyembah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menari lagi ya. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya pada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik dengan sungguh-sungguh ya, menyanyikan lagu ini.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku takut, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. katakan firman, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. katakan waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Yesus, penuhi kami Terima kasih, kami siap Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa memahami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak juga Tuhan yang ingin memberitakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Putar keliling, putar keliling, putar. Batu melayang, tak. Kena Goliat, dia langsung jatuh. Wah, Kalisbeth punya alih-alih. Nyanyi putar keliling, putar keliling. Itu cerita tentang siapa ya? Kalisbeth mau cerita nih sama adik-adik, tapi tanya dulu. Siapa sih yang suka pakai alih-alih dia? Putar keliling, putar keliling. Siapa yang tahu ini alih-alih? Ayo, siapa yang tahu? Nah, alih-alih ini kalau untuk zaman sekarang, adik-adik mengenalnya dengan kata ketapel. Siapa ayo yang pernah main dengan ketapel? Diisi batu, ditarik, jepret. Kena itu burung, jepret. Kena buah lagi di sana dijatuh. Nah, itu adalah sasaran yang harus dilempar dengan batu yang ada di dalam alih-alih atau di dalam ketapel. Nah, Daud adalah anak kecil, anaknya Pak Isai, yang kerjanya di ladang membawa binatang peliharaan, kambing domba. Siapa pernah dengar cerita itu?
Ya, pasti pernah dengar cerita itu ya tentang Daud. Di padang sana, kerjanya Daud apa sih? Dia memuji Tuhan, dia punya kecapi, dia menyanyi, menari. Nah, teman-temannya merasa diberkati. Lalu dia memuji Tuhan, dia berdoa, dia sambil mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu menggembalakan kambing dombanya. Ada berapa banyak sih kambing dombanya? Enggak banyak kok, tapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia berani, dia gagah. Kalau ada nanti singa datang yang mau mengganggu kambing dombanya, dia lawan. Apalagi yang ada? Datang beruang yang badannya besar banget. Lalu dengan berani dan gagah berani dia lawan lagi. Wah, hebat ya. Hebat Daud itu. Padahal Daud itu badannya kecil. Seperti adik-adik. Adik-adik badannya kecil. Anak-anak sekolah minggu badannya ada yang kecil, ada yang agak tinggi, ada yang mendut. Ada ya juga yang pokoknya walaupun kamu anak kecil, tetapi kamu adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang Tuhan pakai ya. Secara dunia, apa sih secara dunia Kak? Mata memandang. Orang-orang ngelihat teman-temannya Daud, emang ngelihat Daud itu gagah berani dan seperti pahlawan. Enggak, adik-adik. Dilihatnya anak kecil doang. Nah, tetapi Tuhan memakai Daud luar biasa. Rancangan Tuhan terhadap kehidupan Daud untuk masa depan, untuk menjadi apa? Menjadi raja. Yes, bener adik-adik, pinter banget deh. Nah, kita mau cerita lagi. Suatu hari, ya, oke. Suatu hari Daud selesai menggembalakan dombanya, dia diperintahkan oleh bapaknya. Bapak apa tadi? Nama papanya? Bapak Isai. Ya, Bapak Isai. Bapak Isai bilang begini, Daud anakku sini sayang sebentar sini. Nah, kamu ada tugas. Antarkan makanan kepada siapa? Kepada kakak-kakakmu yang sedang berperang. Siapa itu kakak-kakaknya yang sedang berperang? Ada kakaknya 3 orang adik-adik yang menjadi pahlawan perang. Prajurit-prajurit yang gagah berani. Prajuritnya Raja Saul. Nah, dia siapa tadi? Daud. Daud ini berpikir, bagaimana ya? Kok aku harus ke medan perang, nanti aku dimarahin. Tapi dia mengalahkan ketakutannya. Apalagi yang dia kalahkan? Dia mengalahkan penghalang-penghalang. Nah, terus Daudnya dengan mantap. Dia bilang sama papanya, baik papa, aku mau antar. Nah, ketika sudah berangkat, dia berangkat ke medan perang. Dia melihat adik-adik. Kalau adik-adik kecil ini, kalau melihat orang perang pasti takut ya adik-adik ya. Pasti takut. Lihat, ada prajurit banyak banget. Pakai baju zirah, pakai ketopong, pakai bawa pedang, bawa tombak, bawa apa lagi? Pegang perisai di sini di tangan kiri. Wah, mereka siap berperang. Dan saat orang Filistin bilang, ayo orang Israel, siapa yang berani maju melawan Goliat? Mereka pada takut. Takut ya? Mereka bilang, aduh, dia kan badannya besar sekali. Kalau mereka maju semuanya, nggak boleh. Katanya harus 1 lawan 1. Wah, Daud bilang, siapa dia yang berani menantang pasukan yang disertai oleh Tuhan? Lalu dia berani mengatakan, aku mau. Wah, diketawain sama orang-orang ya. Sama prajurit-prajurit itu. Anak kecil berani-beraninya nantangin. Tapi karena Daud dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia tidak takut. Dia dibawa kepada raja, menghadap kepada raja. Raja bilang apa? Raja bilang, aduh, ini enggak benar ini. Jangan-jangan bercanda ini anak ini. Bercanda kamu ya nak.
Tapi mari kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Apa sih yang dikatakan Saul? Dia anggap remeh, dia tidak percaya. Tapi kita akan baca 1 Samuel 17 ayat 33. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia." Sebab apa adik-adik? Sebab dari mudanya saja itu yang namanya Goliat itu sudah jadi prajurit. Wah, dari muda sudah jadi prajurit. Lalu Daud berpikir begini, wah, aku masih muda tapi aku juga prajuritnya Tuhan. Aku berani melawan singa, aku berani melawan serigala, aku berani melawan beruang yang besar. Semua aku kalahkan. Wah, dengan gagah berani Daud berkata kepada Raja Saul. Lalu Raja Saul yang memang juga sudah diurapi oleh Tuhan, yang diberkati juga menjadi raja, lalu dia percaya kalau di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Maka dia berani mengatakan, "Baiklah, seperti apa yang kau mau, pergilah berperang. Kamu pakai nih baju perang, baju zirah, ketopong, ini lembingnya, ini tombaknya, ini pedangnya, ini perisainya." Langsung Daud menjawab, "Perisaiku adalah Tuhan Allah." Wah, berani ya adik-adik. Harusnya kita beri tepuk tangan dulu tuh sama Daud. Dia gagah berani. Dia berani melawan ketakutan. Nah, di depan raja dia berani berkata seperti itu. Nah, kemudian Raja Daud, belum raja ya, Raja Saul memberangkatkan Daud untuk berangkat. Lalu dia gini, maju. Orang Filistin bilang apa adik-adik? Anak kecil, emangnya gak ada yang lebih gagah lagi? Emangnya gak ada pahlawan lagi yang lebih besar dari anak kecil ini? Daud langsung bilang begini, "Tuhanku lebih besar dari masalahku. Goliat adalah masalahku, maka aku akan menang mengalahkannya." Wah, berani adik-adik. Adik-adik harus berani juga. Kalau mengatakan kebenaran, kalau mengatakan yang baik-baik, harus berani. Enggak boleh takut-takut. Nah, Daud maju. Ya gini. Kau datang kepadaku untuk berperang dengan lembing, tombak, dan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Dia ambil alih-alih dia isi batu. Cuma batu loh adik-adik. Kecil kan? Tapi seperti itulah iman. Iman gak perlu besar-besar. Kecil tapi yakin. Yakin. Tuhan besertaku. Isi batu iman. Putar keliling, putar. Pak! Wah, mati tuh Goliat. Mati dia. Lalu apa? Katanya kalau mengalahkan Goliat harus dipenggal kepalanya. Serem ya adik-adik. Tapi itu peraturan. Harus dipenggal. Maka Daud memenggal kepala Goliat dan kepalanya dibawa ke Yerusalem. Yang terpenting buat adik-adik, kamu jangan pernah merasa anak sekolah minggu hanya anak kecil. Hanya anak yang kemampuannya terbatas, yang cuma bisa bermain-main. Tidak adik-adik, kalau kamu selalu memperkatakan iman, kamu selalu baca firman, melakukan firman, taat kepada papa mama, lakukan apa yang menjadi tugasmu. Seperti tadi Daud itu yang ditugaskan oleh papanya untuk bawa makanan, lakukan. Apapun yang ditugaskan menjadi tugasmu, menjadi kewajibanmu, lakukan. Kalahkan segala penghalang, kalahkan segala hambatan, kalahkan segala ketakutan dengan keberanian di dalam nama Yesus. Maka kamu juga sudah akan dipersiapkan. Dipersiapkan untuk apa, Kak? Dipersiapkan untuk masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, yang penuh kesuksesan. Nah,
Karena apa? Yuk kita baca Tuhan bilang apa dalam firman-Nya, ya. Dalam firman-Nya di Yohanes. Nah, kita akan baca di Yohanes 15 ayat 16. Nah, kita baca. Yuk sama-sama kita buktikan kalau Tuhan sudah berfirman. Bukan kamu yang memilih aku. Siapa aku? Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kamu. Nah, supaya kamu kemana? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu yang tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Dalam namaku itu apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Diberikannya kepada adik-adik. Apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu minta, kalau kamu melakukan firman dengan beriman yang kokoh, yang tangguh, jadi anak Tuhan, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka apapun yang kamu minta dalam doamu, Tuhan kabulkan. Yang merasa diberkati katakan amin. Iya, amin. Oke. Nah, lakukan firman Tuhan setiap hari ya adik-adik, jangan bosan-bosan. Nah, oke. Sampai di sini firman gak kakak panjang-panjangkan, kita tutup dengan doa. Yuk lipat tanganmu. Lipat tanganmu, tutup matamu supaya kamu konsentrasi. Sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bukan sekadar anak kecil Bapa, tapi kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Raja yang ajaib, yang selalu mengerti. Kami ini ada dalam lindungan-Mu. Kami ini ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan Yesus. Kami mau jadi Daud-Daud yang akan datang. Kami mau diberkati dan kami percaya Tuhan Yesus beserta kami. Yuk angkat tanganmu Tuhan. Ayo angkat tanganmu adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami dengan ini menutup ibadah kami dengan membawa berkat melimpah daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin.